Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh pagi hari ini. Mari kita mulai dengan menundukkan kepala untuk berdoa dan kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur karena kami masih beroleh kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, untuk terus hidup dalam pertobatan, dan semakin hari biar kami dapat semakin berkenan dan melaksanakan kehendak-Mu dalam segenap hidup kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, ya Tuhan. Kami mohon darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, menguduskan dan menyucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Urapi kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu dalam doa, pujian, penyembahan, serta permenungan firman di pagi hari ini. Biar semua ini hanya demi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua pelayan-Mu yang bertugas, berkati peralatan, berkati jaringan internet, agar ibadah kami di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, kita bersyukur pagi ini kembali Tuhan kumpulkan kita. Kita mau satukan hati kita saat ini. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Ia adalah Allah kita, Allah yang terus memelihara kita, Allah yang memegang kita di tangannya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Benar sahabat-sahabatku, apapun keadaanmu saat ini, tanamkan dalam hatimu bahwa Allah kita tak pernah meninggalkan kita. Bahwa kita ada di dalam tangannya, di hatinya, dan juga di pikirannya. Serta Ia memelihara kita dan menempatkan kita di dalam rencananya. Dan satu hal yang paling penting, Dia tak pernah meninggalkan kita. Ku di tangan, ku di hati, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan, ku
di hati, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Ya Allah, Roh Kudus, saat ini kami mau datang untuk menyembah. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin penyembahan kami ini. Agar segala yang kami lambungkan dari tempat kami masing-masing layak sampai di hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, yaitu diri kami sendiri. Karena hanya Engkau Allah yang patut kami sembah. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Dan Engkau sendiri yang katakan kepada kami, janganlah kami takut, karena Engkau yang menjaga kami. Mari sahabat-sahabat terkasih, kita satukan hati, kita mau angkat penyembahan ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya Limpah. Engkau yang Engkau besar, hati kami hanya Engkau sungguh tinggikan kasih Engkau setia, besar, Engkau layak Padamu yang baik bagi kami. Terima kasih. We praise the King of Engkau El Shaddai, terima kasih Engkau atas ajaib, terima kasih layanan hilayah.
Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Marilah kita hening di hadapan-Nya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang El Shaddai. El Shaddai dalam kuasa-Mu, El Shaddai dalam kasih-Mu. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa-Mu, dan tidak ada yang lebih besar dari kasih-Mu kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu yang El Shaddai. Kami mau tetap ada di sini Tuhan. Saat ini urapilah anak-Mu Ibu Sance. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya, dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini bacaan kita dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba mohon sucikan, kuduskan, dan tahirkan hati, pikiran, dan mulutku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, kami mempersiapkan tanah hati kami, biar Engkau yang menyuburkan, menumbuhkan setiap iman kami. Amin. Sahabat terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, sebagian besar dari kita di sini adalah orang tua. Semua orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sampai Alkitab mencatat di Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Seburuk apapun kelakuan seorang anak, orang tua pasti tetap menyayangi anaknya. Dan sudah menjadi natur bahwa orang tua mau berkorban apa saja buat kebahagiaan anaknya. Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang sangat mencintai kita, anak-anaknya, Anda dan saya. Bahkan untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan dosa, Ia rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Yang menggerakkan semua pengorbanan itu adalah kasih. Allah mengasihi kita sehingga Ia mengorbankan putranya sampai mati di salib untuk menebus dosa kita. Allah juga meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak untuk menguji kasih Abraham kepada Allah, dan Abraham taat. Pengorbanan selalu hubungannya dengan kasih. Pengorbanan adalah sikap secara sadar untuk merelakan sesuatu untuk orang lain. Allah mau mengingatkan kita saat ini, maukah kita berkorban untuk Dia? Berkorban di sini berarti, apakah kita sudah merelakan sesuatu untuk Dia?
merelakan waktu yang kita pakai untuk membaca, merenungkan firman-Nya. Di saat tawaran untuk bersantai-santai bisa kita lakukan. Merelakan merasa lapar pada saat kita berpuasa, di saat orang-orang di sekitar kita menikmati makan siang mereka. Atau merelakan waktu tidur kita tersita untuk bersekutu dengan Dia dalam saat teduh seperti pagi ini. Sahabat terkasih, Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita bagaimana berkorban, merelakan sesuatu untuk orang yang kita kasih. Anda dan saya adalah kekasih hati Allah, ciptaannya yang berharga. Allah ingin kita semua tidak binasa, melainkan memiliki kehidupan kekal bersama Dia di surga. Di ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita tidak dihakimi karena dosa-dosa yang kita perbuat, tetapi Allah menyediakan penyelamatan melalui Yesus putranya. Pengorbanan adalah juga penyangkalan diri. Karena di Lukas 9 ayat 2, katanya kepada semua orang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Allah meminta kita untuk memikul salib kita dengan tegar dan setia. Karena di balik salib selalu ada kemuliaan. Salib kita bisa berat, bisa juga ringan. Tetapi ketika kita memanggulnya bersama Dia, salib kita pasti akan terasa ringan. Bagi kita semua yang percaya akan Dia, salib menyimbolkan pengharapan, baik dalam kehidupan maupun kematian. Di Yohanes 3:14-15, dan sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Menurut Injil Yohanes, peristiwa penyalipan dihubungkan dengan peninggian dan pemuliaan. Allah ditinggikan karena menyelamatkan kita dengan membuat kita semua memandang dan percaya kepada Dia. Seperti Musa membuat ular tedung tembaga pada sebuah tiang, setiap orang yang dipagut ular dan memandang ke ular tembaga itu akan selamat. Peristiwa ini dilihat sebagai nubuat atas peristiwa Yesus yang akan ditinggikan di salib yang bangkit dengan mulia. Hari ini kita merayakan pesta salib suci yang dapat kita lihat juga sebagai perayaan kebaikan Tuhan yang mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah salib tanda kematian menjadi tanda kebangkitan untuk kita semua, untuk memperoleh hidup yang kekal. Sehingga Ia katakan, beranilah menanggung salib kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sahabat terkasih, kita terus sadari bahwa semua pengorbanan di dalam Dia tidak ada yang sia-sia. Mari kita terus berjuang membawa salib kita masing-masing dengan penuh kepercayaan dan pengharapan bahwa sampai pada waktunya nanti kita semua tidak binasa, melainkan semua berkumpul di dalam rumah-Nya, di dalam kekekalan, di dalam hidup yang kekal. Amin. Selamat merayakan pesta salib suci. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Pagi ini kami telah mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang ingin Kau sampaikan melalui anak-Mu, Basance. Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu bersyukur karena kami boleh memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Engkau rela mengorbankan anak tunggal-Mu ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa-dosa kami dengan rela wafat di kayu salib. Bapa, Engkau pasti melihat bahwa pribadi lepas pribadi yang berkumpul di sini
mempunyai pergumulan hidup masing-masing. Kami percaya ya Bapa, bahwa apa yang sedang kami alami, bahwa pergumulan hidup kami ini bukanlah suatu beban untuk kami, tetapi biarlah kami menjadikannya sebagai alat untuk semakin dekat kepadamu, di mana kami memanggul salib kami, karena itulah yang harus kami lakukan sampai garis finish, sampai pada akhirnya kami mendapat mahkota kehidupan. Dan kami percaya ya Bapa, ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, dan biarlah kami semakin rendah dan Engkau semakin tinggi. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu begitu menguatkan kami. Biarlah firman-Mu selalu menjadikan makanan rohani kami sehari-hari dan rema dalam kehidupan kami untuk selanjutnya. Terima kasih juga ya Bapa untuk komunitas Saat Teduh ini, komunitas pemurnian hati. Terima kasih untuk Kivila dan Pak Paulus ya Bapa, yang dengan setia merangkul kami satu persatu, menggandeng tangan kami untuk mencari jalan-Mu, untuk mendekat kepadamu, untuk menghantar jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Berkati pelayanan Kivila dan Pak Paulus, berkati segala usaha mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka. Tutup bungkus Kivila dan Pak Paulus serta keluarganya dari segala yang jahat dengan darah Yesus Kristus Putramu. Begitu juga kami, anak-anak-Mu, pelayan-Mu di Saat Teduh ini ya Bapa. Tutup bungkus kami semua agar semua yang jahat, yang bukan berasal daripadamu, Engkau selalu lindungi kami. Dan biarlah ya Bapa kami semua yang ada di Saat Teduh pagi ini semakin taat kepadamu dan fokus hanya mencari nama-Mu. Semua ini ya Bapa, kami mau serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang Maha Baik, pagi ini juga kami mau mendoakan saudari kami Laura, yang saat ini Engkau tambahkan umurnya di dalam kehidupannya. Berikanlah selalu hikmat, kebijaksanaan, agar di dalam melanjutkan kehidupan sehari-hari, teman kami, saudari kami Laura, semakin berhikmat dan bijaksana. Terima kasih juga ya Bapa untuk keluarga yang Kau berkati, Ko David, Piho, dan Sasa. Kami percaya ya Bapa, Laura akan semakin bertumbuh dan berkembang, semakin taat kepadamu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk semua ini. Kami mau bawa semua doa-doa ini ya Bapa kepadamu, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa sepanjang dan segala masa. Amin. Kita lanjutkan doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta Saat Teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, panjang selalu dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, selamat ulang tahun Laura.